Kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia. Bangsa Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942. Latar belakang bangsa Jepang datang ke Indonesia yang pertama yaitu Restorasi Meiji. Restorasi Meiji ialah pengembalian kekuasaan di Jepang kepada seorang kaisar. Restorasi Meiji ini berdampak besar pada industrialisasi di Jepang. Jepang bangkit sebagai kekuatan militer tahun 1905 yang berslogan Negara Makmur, Militer Kuat. Jepang juga ingin menguasai sumber daya alam di Asia Tenggara. Pada pertengahan tahun 1941, Amerika Serikat melancarkan mengembargo minyak bumi. Mengembargo adalah larangan untuk melakukan perdagangan dan perniagaan kepada suatu negara. Amerika Serikat melakukan perdagangan minyak bumi terhadap Jepang. Jepang sangat membutuhkan minyak bumi untuk industri. Jepang melancarkan serangan pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang melancarkan serangan pengeboman Pearl Harbor untuk menyerang Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik Jepang. Jepang berhasil menghancurkan pertahanan militer Amerika Serikat. Jepang juga diarahkan ke Filipina dan kemudian di Indonesia untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang seperti minyak bumi, timah, dan aluminium sebab persediaan sumber daya alam Indonesia dapat memenuhi kebutuhan Jepang. Yang kedua yaitu proses pendudukan Jepang di Indonesia. Pasca serangan Pearl Harbor pada Desember 1941, akhirnya pada Januari 1942, Jepang mendarat dan memasuki Indonesia melalui Ambon. Pada saat itu, Kaili dan pasukan Australia berusaha menghalangi, namun kekuatan Jepang tidak terkalahkan. Jepang kemudian berhasil menguasai seluruh kepulauan Maluku. Selanjutnya Jepang juga menguasai Tarakan dan Balikpapan, Kalimantan Timur. Jepang menguasai Sumatera. Februari 1942, Jepang mulai menyerang Jawa. Jepang ini menguasai Jawa. Jawa adalah pusat pemerintahan Belanda. Sekutu membentuk Abdacom yang artinya Amerika British North Australian Command yang bermarkas di Palembang. Pada tanggal 1 Maret 1942, pasukan Jepang mendarat di Jawa dipimpin oleh Jenderal Imamura. Alih-alih menyerang Jakarta, pasukan Jepang justru melakukan pendaratan. Jepang melakukan pendaratan di 3 tempat yaitu Banten, Eretan, Indramayu, dan Bojonegoro. Lokasi ini pendaratan ini tidak terduga oleh Belanda. Pasukan Jepang dengan cepat menyerbu pusat-pusat kekuatan Belanda hingga pada tanggal 5 Maret 1942, kota Batavia sebagai pusat pemerintahan Belanda jatuh ke tangan Jepang. Pasukan Jepang tidak bergerak dan berhasil menguasai kota Buitenzorg yang sekarang disebut Bobor. Diikuti oleh kota-kota yang dengan mudah dikuasai oleh Jepang hampir tanpa perlawanan. Pada tanggal 8 Maret 1942, pasukan Belanda menyerang Jawa kepada tangan Jepang. Peristiwa ini disebut kapitulasi Kalijati, dengan berakhir masa penjajahan Belanda di Indonesia. Selanjutnya yaitu sambutan rakyat Indonesia terhadap Jepang. Kedatangan Jepang disambut dengan baik, yang dimana orang yang mengucapkan banzai yang artinya selamat datang. Sementara itu Jepang terus melakukan berbagai propaganda untuk menggerakkan dukungan rakyat Indonesia. Didoktrin kedatangan Jepang ke Indonesia untuk membebaskan rakyat dari penjajahan serta dapat memajukan kesejahteraan. Salah satu bentuk propaganda yang dilakukan oleh Jepang dalam propaganda melalui siaran radio. Lagu Indonesia Raya diperdengarkan di samping lagu Kimi Gayo melalui siaran radio. Juga Jepang melakukan propaganda mengenai produk-produk buatan yang Jepang bahwa produk mereka bagus-bagus dan murah-murah. Rakyat Indonesia dengan mudah membelinya. Bendera merah putih juga dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang. Propaganda yang dilakukan oleh Jepang melalui program Pan-Asia, di mana Jepang akan memajukan dan menyatukan seluruh rakyat Asia. Untuk meneguhkan propaganda Pan-Asia, Jepang membantu gerakan 3A dengan semboyan Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pembimbing Asia. Pembentukan pemerintahan militer Jepang. Jepang mengubah Indonesia menjadi negara yang bercorak militer.
Mulai pertengahan tahun 1942, Jepang membagi Indonesia menjadi 3 pemerintahan militer. Yang pertama Angkatan Darat Sumatera yang berada di Bukit Tinggi. Yang kedua Angkatan Darat Jawa dan Madura yang berada di Jakarta, ditambah dengan Angkatan Laut Jawa Madura. Dan yang ketiga adalah Angkatan Laut Kalimantan, Sulawesi, Maluku yang berada di Makassar. Mulai pertengahan tahun 1942, susunan pemerintah yang pertama Panglima Tentara atau Seiko Shikikan atau Panglima Tertinggi dijabat oleh Jenderal Hitoshi Imamura. Yang kedua, Kepala Pemerintah Militer dijabat oleh Mayor Jenderal Seijahuro Okazaki. Dan yang ketiga, Koordinator Pemerintah atau semacam gubernur. Dan yang ketiga itu koordinator pemerintahan, yaitu semacam gubernur Jawa Barat di Bandung, Jawa Tengah di Semarang, dan Jawa Timur di Surabaya. Jepang membentuk kesatuan polisi militer, yang dimana sejak membentuk pemerintahan militer, secara perlahan Jepang melakukan perubahan yang menetapkan lagu kebangsaan hanya Kimigayo. Rakyat Indonesia juga dilarang mengibarkan bendera merah putih dan rakyat Indonesia harus merayakan Hari Tenzo Setsu yang artinya lahirnya Kaisar Hirohito. Pembentukan pemerintahan sipil Jepang. Pada Agustus 1942, Jepang membentuk pemerintahan sipil sebagai susunan UU nomor 28, di mana Su artinya karesidenan, Si artinya kota, Kan kabupaten, Gun kewenangan, Con kecamatan, dan Ku kelurahan. Shu atau karesidenan itu artinya di kita yaitu provinsi, dan Gu atau kewenangan yang sekarang tidak ada lagi. Tonarigumi yang artinya rukun tetangga, tujuannya mengamati gerak-gerik rakyat dipantau oleh Jepang. Apakah kalian tahu Jepang mewarisi sistem pemerintahan militer yang sampai saat ini kita gunakan?